Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu Duka Cita Dosa. Untuk renungan singkat kali ini, kita bisa membaca dalam kitab Matius pasal 5 ayat 1-12. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Duka cita atau kesedihan menyelimuti hati seseorang, baik itu ketika ia ditinggalkan orang yang dikasihi, entah itu orang tua, sahabat, pacar, suami, atau istri, dan sebagainya. Duka cita yang kita rasakan seolah-olah tak terobati meskipun terus dihibur oleh banyak orang. Lalu duka cita bagaimana yang dimaksud ayat di atas? Ada duka cita yang merupakan dosa, dan ada duka cita yang justru mendatangkan pengampunan. Duka cita yang merupakan dosa adalah kemurungan berlarut-larut karena putus asa, kecewa, atau kesedihan yang mendalam terhadap perkara yang sia-sia. Dalam 2 Korintus 7 ayat 10b, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Adapun duka cita yang mendatangkan pengampunan adalah duka cita karena dosa, baik itu dilakukan diri sendiri ataupun perbuatan orang lain. Inilah duka cita yang Tuhan maksudkan. Menyadari ketidaklayakan di hadapan Tuhan akibat dosa-dosa yang diperbuat akan menimbulkan rasa duka cita yang mendalam dalam diri seseorang. Orang berdosa yang telah dijamah oleh kuasa Roh Kudus tidak akan bersuka cita karena dosa-dosanya. Ia akan meratap dan berduka karena sadar bahwa jalan-jalannya sudah jauh dari kebenaran dan telah melukai hati Tuhan. Duka cita semacam ini akan beroleh penghiburan dari Tuhan, yaitu berupa pengampunan dan kehidupan kekal. Tuhan akan mengubah ratapan itu menjadi tari-tarian karena Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Rasa duka cita itu seharusnya ada di dalam hati kita setiap kali kita berbuat dosa dan menyadarinya. Duka cita ini timbul bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan pekerjaan dari Roh Kudus. Bila masih ada orang Kristen yang telah bersuka cita dan kelihatan santai-santai saja ketika melakukan dosa, berarti masih perlu dipertanyakan kelayakannya sebagai orang percaya. Berarti ia belum hidup dalam pertobatan. Ingat, tanpa pertobatan, kita tidak beroleh bagian di dalam kerajaan sorga. Alkitab mencatat hal ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 14b. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Duka cita akan dosa menunjukkan seseorang peka dan benci terhadap dosa. Haleluya. Amin.